Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga rekan-rekan sehat semua ya. Kali ini saya ingin mereview mobil Karimun kotak. Nah, dimana banyakan Karimun kotak yang dibahas itu tahun 2003, 2005 ke atas. Nah, saat ini saya coba untuk mereview Karimun kotak tahun 2000. Ini cara yang dibahas teman-teman. Nanti kita kita lihat perbedaan antara yang tahun 2000 dan tahun 2003 atau 2002 ke atas ya. Yang pertama adalah bodi. Kalau yang pertama bodi Karimun kotak yang tahun 2000 ini polos belakangnya. Biasanya kalau yang 2005 atau 2003 up itu ada wipernya di sini, terus mungkin juga sudah nggak tahu ya kalau yang spoiler atas ini opsional apa enggak. Terus itu sih, cuman kayaknya kebanyakan di tahun 2000 yang DX yang versi DX ini biasa dikasih yang silver ini, tempelan warna silver di handle-nya itu. Terus lanjut Karimun kotak ini sini mah. Nah, Karimun kotak ini selalu dari manapun dia, tahun berapapun dia selalu ada ininya ya, apa nih, pegangan apa, cekelan untuk yang dibawa-bawa barang di atas kabin ini. Oke, lanjut. Terus oh ya, satu lagi, sepertinya kalau yang Karimun kotak 2000 ini di sini hanya stiker. Stiker, kalau nggak gitu ini ada Suzuki, mungkin ini sudah kelepas. Nah, tulisan Karimunnya yang emblem dari ini yang lebih tebal itu ada di sini teman-teman. Nih, ada di sini nih. Nah, ada di sini. Oke. Terus untuk depannya, grillnya ini berbeda. Kalau nggak salah, kalau yang 2003 up atau yang GX ya, yang GX ini sudah ada aksen silvernya dan barisnya 3 atau enggak 2 ya, coba nanti saya pastikan dulu. Itu paling untuk yang Karimun kotak dari segi bodinya itu. Kalau dari segi kaki-kakinya ini teman-teman, saya juga baru menyadari kalau velgnya ini juga ternyata bawaan asli dari Karimun. Ini NK asli bro, ini NK asli. Saya nggak tahu, ini berarti saya nemukan velg Karimun itu ada 3 jenis. Ada yang seperti ini, palang 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga yang modelnya segitiga. Ada lagi kembali ke palang 5 tapi tidak seperti ini modelnya. Nah, itu tinggal nanti kalau saya dapat unit lagi untuk yang palang segitiga dan palang 5 yang terakhir N series, kita pastikan itu dia NK produk juga apa enggak. Itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Yang untuk dalam kabin, ini kelebihannya Karimun ya. Ya mungkin sudah dibahas para vlogger-vlogger sebelumnya ya. Ini kelebihan Karimun, dia ini ada headrestnya ya. Ada headrestnya di sini yang bisa dilepaskan, bisa dilepas. Yang ini di Karimun Wagon buatan India itu tidak ada teman-teman. Setahu saya punya kerabat ada yang GL ataupun yang GX ya. Sepertinya untuk yang jok belakang ini nggak ada headrestnya. Ini kelebihannya untuk yang Karimun kotak, dia di
umur segitu, dan ini masih bisa di retract ke belakang. Nah, sampai sekian teman-teman. Ini bisa di retract ke belakang teman-teman. Jadi orang bisa istirahat. Kelebihannya itu. Terus selain itu bisa ke belakang, ini bisa ke lurus. Bisa lurus teman-teman. Ini bisa lurus. Ini bisa lurus, aman. Jadi kalau punya barang bawaan banyak, bisa dimuat dalam sini. Ininya saja sudah bisa ada galon 2 atau 3 ini masuk ini ke sini. Itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, perbedaan satu lagi dengan yang tipe GX. Di sini kalau yang DX tahun 2000 itu tidak ada handrailnya. Handrailnya nggak ada ya. Ini biasanya kayak apa namanya, panjang ini. Kayak jamuran teman-teman kalau para vlogger bilang. Terus di sini ini harusnya ini lubang untuk bracketnya safety belt teman-teman. Kalau yang di DX untuk tahun 2000 ini memang belum ada. Nah, ini juga ada, sudah dibuatkan, mungkin bisa opsional kita tambah sendiri untuk safety beltnya teman-teman. Itu terus selanjutnya kelebihan yang unik lagi untuk Karimun ini teman-teman, Karimun kotak ini di safety beltnya dia sudah ada head adjusternya. Nah, bisa disetting sesuai kebutuhan teman-teman. Ini ada head adjusternya untuk yang di safety belt. Oke, lanjut lagi. Di mobil tahun 2000 teman-teman, ini mobil sudah punya teknologi yang saat ini sudah digunakan. Pada tahun 2000 pada saat itu belum banyak digunakan, tapi pada mobil ini sudah tersematkan teknologi power steering dengan sistem motorized atau elektrik, atau kalau bisa disebut di sini mah. Nah, ini teman, EPS. Nah, tadi ya nyala ya, coba saya nyalakan lagi. Nah, sudah ada EPS-nya. Ini jarang ada di tahun 2000. Cuman dengan beberapa kelengkapan fiturnya, lucunya, nah, tombol power window-nya hanya untuk depan kanan dan depan kiri. Untuk yang belakang dia masih pakai tipe yang manual atau tenaga engkol kalau kata bapak saya. Ini masih tenaga engkol itu teman-teman. Terus untuk locknya ini sudah menggunakan sistem central lock, cuman memang tidak ada tombol central lock di sini ya. Itu sih sekilas teman-teman untuk Karimun kotak dari beberapa fitur dan bodinya. Untuk mesinnya satu lagi lupa. Untuk mesinnya Karimun kotak ini dia sudah dibekali dengan mesin yang dipakai juga oleh para angkot yang biasa digunakan oleh Carry 1.0, Carry 1000. Jadi untuk masalah part-part consumable-nya Karimun kotak ini teman-teman gak usah khawatir, sampai sekarang masih banyak ditemukan dan harganya pun murah. Itu sekilas untuk Karimun kotak tahun 2000 tipe DX. Jadi teman-teman sekali lagi saya ingatkan,
biasanya kalau yang awal-awal tahun awal-awal itu inden teman-teman. Kalau tahun awal-awal itu inden, jadi kemungkinan dengan saya coba melihat indikasinya bahwa velgnya ini velg NK, jangan-jangan ini mobil masih inden teman-teman, atau inden apa build up dari Jepang teman-teman ya. Mudah-mudahan masih build up dari Jepang, karena dari segi kekedapan kabinnya aja loh, ini saya buka aja gak, dia masih ada apa namanya, masih ada tekanan balik. Maksudnya tekanan balik ini kalau kita tutup biasanya, nah kalau mobil tidak kedap ini ditutup pun langsung brek, dia langsung nempel. Tapi kalau ini dia harus agak sedikit tekanan karena posisinya kedap ya teman-teman. Itu kalau mobil Karimun yang saya punya seperti ini. Oh iya, satu lagi mungkin nanti pas akhir-akhir ya, ada salah satu fitur Karimun yang agak unik juga di sisi air conditionernya. Nah ini teman-teman, salah satu fiturnya si Karimun. Nah, kunci dimasukkan aja udah bunyi dia. Coba tutup pintunya mah ya, atau papa tutup dulu. Nah, dia akan mati kalau pintu dari driver ini menutup. Ini nih, menurut saya juga kaget si Karimun kok sudah ada ya. Itu ini bismillahirrahmanirrahim, langsung nyala capture kan. Ini seharian nggak nyala sih kemarin. Yang jelas kalau pagi-pagi gas injak full, lepas sebelum nyalakan langsung start, insya Allah langsung nyala. Nah ini mas, ini mah, nah dashboard ini. Nah di sini ada AC, ini pengaturan arah fan-nya. Terus ini dingin dan panas, tapi saya nggak jamin kalau yang panas ini benar-benar memang ada heaternya ya. Tapi yang jelas yang unik ini ada eco, ada AC. Jadi keduanya ini sama-sama tombol untuk menghidupkan AC. Jadi kalau yang AC ini memang dia selayaknya AC bekerja sesuai dengan temperatur yang ada di evapnya, termostatnya bekerja normal. Nah, Eco ini memang ada perbedaan dengan yang AC di sisi frekuensi nyalanya si kompresor. Biasanya kompresor itu nyala pada saat evap ini sudah mulai tidak dingin, dan mati di saat dia sudah terlalu dingin. Nah itu kalau AC normal seperti itu. Tapi kalau Eco enggak, di saat harusnya kalau kita pakai yang tombol AC ini nyalanya dari evap tidak dingin menjadi dingin. Nah kalau Eco perjalanan dari tidak dingin menjadi dingin itu ada jedanya, dia dipotong-potong, sehingga memang akhirnya membuat konsumsi bahan bakar berbeda daripada kita menggunakan AC. Nah itu uniknya, hanya ada di Karimun nih, di yang tempat lain nggak ada ini. Itu apa lagi ya? Nah iya, konsolnya di sini ada ruang yang luas. Mau naruh tepak atau mau naruh tisu bisa, di sini pun juga bisa. Nah kalau yang di DX tahun 2000 ini teman-teman, ini nggak ada, defaultnya memang nggak ada jamnya. Nanti kalau udah yang GX, seri GX, dia nanti akan ada jamnya itu. Terus di sini masih ada lagi di bawahnya tape, kan masih ada asbak di sini. Ini juga masih ada di sini. Terus ini di bawah kemudi ini juga masih ada nih. Nah di sini ini juga masih ada. Jadi tenang, untuk konsolnya insya Allah di sini lengkap. Dan di belakang semua jenis Karimun itu ada real defoggernya. Ini masih aktif teman-teman di sini. Bisa nggak bang? Nih. Nah nyala. Itu nanti kalau udah posisi hujan insya Allah bisa kerja teman-teman. Itu. Satu lagi, ini nggak tahu
harusnya kalau 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 yang saya tahu untuk di Karimun Wagon itu automatic downnya kayaknya nggak tahu ada apa nggak ada, tapi yang jelas automatic up-nya untuk power window di Wagon nggak ada, di ini ya. Nah, ini meskipun apa namanya mungkin fitur-fitur yang belum banyak diketahui sama teman-teman ini juga apa namanya yang menjadi keunggulan Karimun Kota ini dibandingkan dengan Karimun yang setelahnya. Itu sudah mulai keluar uap putih ya, jadi bukan asli ya, uap jadinya uap. Nah ini jadi yang pembakaran dikatakan bagus atau sempurna itu bila mana pagi-pagi ini sudah keluar bukan asap, ini uap sebelumnya, ini uap bukan asap, dan ini ada airnya, kelihatan mah kelihatan asapnya. Nah ini ada airnya di sini. Yang sama kayak itu mobil saya yang Swift itu kan juga keluar keluar putih. Nah, itu menandakan bahwa insya Allah mesin mobil ini juga masih bagus, terutama untuk pembakarannya di apa namanya ruang bakar masih bagus, di mesinnya masih bagus. Itu bukan asap ya, kalau asap putih karena oli biasanya dia awet, asapnya awet. Terus kalau memang indikasinya di posisi apa namanya seal clapnya atau seal valve-nya di mesin itu bocor, harusnya setiap siang saya nyalakan pun juga nanti akan bocor, tapi enggak, insya Allah enggak. Ini airnya juga sudah ada. Itu aja. Mobil ini saya terima atau saya beli dulu di Jogja ya Mak ya, Magelang ya. Oh ya di Magelang. Di Magelang intinya mobil ini dulu pernah dipegang oleh salah satu pemilik toko sepeda terbesar di Jogja. Jadi mobil ini sempat nganggur beberapa tahun teman-teman, makanya saya berani bilang kenapa ini asli kilometernya sekian. Nanti bisa dicek sendiri kalau pingin apa namanya lihat beberapa handle atau tuas-tuas itu masih utuh semua teman-teman, tidak ada yang terkelupas, terutama untuk yang hazard tadi ya, tanda hazardnya juga masih bagus. Terus pedal-pedal semuanya, gas, rem, kopling itu tidak terkikis habis, masih batiannya istilahnya ya, itu masih utuh dan tebal itu teman-teman. Nah cuma memang waktu saya pegang pertama kali itu ada beberapa kerusakan, dan kerusakan itu juga sudah saya perbaiki. Yang pertama kali saya perbaiki itu adalah packing carter mesin. Packing carter mesin dulu itu rebes sehingga olinya netes dari bawah, itu sudah saya ganti. Nah, yang kedua wiper ini teman-teman, wiper ini sudah saya ganti baru, jadi teman-teman nanti tinggal pakai aja, tidak perlu memikirkan wiper lagi, ukurannya berapa juga sudah saya sesuaikan. Terus yang berikutnya masalah klasik dari semua Karimun Kota itu adalah masalah kaki-kaki teman-teman. Kaki-kaki itu adalah masalah klasik untuk Karimun Kota seperti yang dibilang sama para vlogger-vlogger sebelumnya. Jadi ini saya servis sudah sudah bagus kaki-kakinya, dan saya servis ini bukan endorse ya teman-teman ya. Jadi saya bukan endorse ya, tapi memang kalau saya lihat dari reviewnya Jantra kaki-kaki itu bagus. Jadi makanya ini saya serviskan di Jantra kaki-kaki bulan Februari kemarin. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki nanti masih bisa merasakan sisa garansinya dari hasil servis Jantra kaki-kaki teman-teman. Jadi ini juga sudah kemarin
Untuk kaki-kaki trouble-nya itu yang jelas ada bunyi gluduk-gluduk di area rekstirnya atau IPS. Sudah saya benerin juga, sudah saya sealing lagi, udah di-greasing lagi, udah bagus, sama agak belok ke kiri. Nah ini nanti ada reviewnya sendiri ya, nanti diselipin aja ya videonya, nanti silakan dilihat. Terus yang terakhir adalah ini teman-teman. Garansinya meliputi rekstir aja yang dicadra kaki-kaki kemarin, karena yang lainnya masih baru, saya terima masih baru, tie-rodnya masih baru teman-teman. Jadi aman. Nah ini saya terima mobil itu interiornya juga enggak bersih-bersih amat teman-teman. Jadi kemarin saya usahakan saya bersihkan untuk teman-teman. Jadi untuk detailing interiornya juga sudah saya laksanakan ke Andre Auto Detailing. Itu bangkunya juga sudah divakum, jadi bener-bener clean lah teman-teman mobil ini, tinggal siap pakai aja lah. Itu oke. Untuk harga nanti silakan DM aja ke nomor yang ada di deskripsi nanti teman-teman ya, nanti kita saling ini. Jadi nanti juga akan saya sampaikan berapa modal yang saya habiskan hingga sekarang untuk memperbaiki dan beli Karimun ini, sehingga moga nanti silakan teman-teman untuk memberikan lebihan untuk saya, silakan seberapapun, yang penting cocok, nanti kita deal. Dan saya tidak menerima kredit ya Ma ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih menabung semangat tetap bisa nyabung, semuanya tidak harus kredit teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu tetap sehat, dukung channel kami, silakan subscribe kalau memang cocok, silakan like kalau memang suka dengan apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kami selalu bisa memberikan informasi yang lain kepada teman-teman semua ya Ma. Oke, izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang nonton video dari kami. Terima kasih.